Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Inilah Kristen kadrun. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Kampret. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, betapa nikmatnya ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini, tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim. Sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. Dan Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. masih ada juga di sana, ada yang kirim juga tunyu. Itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak. Tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah. Ini sungguh sangat lezat sekali. Waras sedikit dong. Ingat bang, saya tadi naik ke sini membahas tentang dosa. Dari mana konsep dosa waris? Itulah yang pertama kali dijual oleh orang Farisi kepada pelaku-pelaku dosa, yaitu bangsa Romawi, penjajah Yerusalem kala itu. Mereka kenapa tetap makan babi? Kenapa mereka dilarang bersunat? Karena Paulus, orang Farisi ini, tahu persis bahwa kesenangan orang Roma, penjajah penguasa kala itu, adalah pesta babi, makan babi. Kesenangan orang Roma dan Yunani tidak mungkin mau diperintahkan potong nonotnya. Hei kalian yang mau masuk Kristen, potong nonot, baris, potong, plak, plak, plak. Nggak mungkin. Maka Paulus mengatakan apa? Apabila engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Alasannya supaya diterima ajarannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan setelah ini Anda buka Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang-orang tentang Kristen. Begitu kembali ke Yerusalem, Paulus taubat dari mengajarkan agama Kristen. Paulus keluar mengajarkan Kristen. Kembali ke Yerusalem, tanah suci, dia bertobat dari ajaran Kristen. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Setelah saudara baca, ada materi baru, silakan cari saya, kita diskusi lagi. Jadi sekali lagi saya katakan, sebenarnya yang berseteru dalam hal ini adalah Islam dan Yahudi. Apa perseteruannya? Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kenapa masa itu kamu tolak Nabi kami yang datang kepada kalian, yang diutus spesial untuk kalian? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kami berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Berkesesuaian dengan hasil penyelidikan seorang yang menulis buku Matius. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kristen ini hanya korban dari kejahilan dan kejahatan orang-orang Farisi angkatan pertama. Kalian hanya sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. Kristen ini hanya korban dari kejahilan dan kejahatan orang-orang Farisi angkatan pertama. Kalian hanya korban. Demikian, silakan. Oke bang, izin dulu bang, saya lain kali kita diskusi lagi ya bang ya. Saya tertarik, cuman kebetulan ada kesibukan ya bang ya. Mohon maaf bang, mohon izin ya itu Noraya. Silakan saudara Sibuan, silakan. Sehat selalu bang.
Izin Bang, Sehat selalu, apa Bang, semua. tadi Abang tadi sudah menjelaskan begitu ya. Pada dasarnya Islam itu sebenarnya berseteru dengan Yahudi, betul ya? Yes. Jadi Kristen ini hanya apa tadi, korban ya atau apa tadi? Korban dari kedegilan orang-orang Yahudi dalam hal ini, orang-orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang kepada mereka. Terus memang saya secara pribadi melihat betul-betul konsep keimanan orang Kristen dan Islam itu betul-betul sangat jauh berbeda memang. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin dan lain sebagainya loh gitu ya. Ya disitulah nanti akan terjadi diskusi panjang semuanya. Bahkan sulit untuk mencari titik akhirnya gitu ya, karena tidak akan bisa sama sepahaman gitu ya. Cuman gini aja, saya menarik tadi mendengar apa yang Abang sampaikan, bahwa pada dasarnya Muslim itu membela gitu ya Isa gitu ya, dan di Muslim juga dikatakan menurut teman-teman Muslim Isa itu sama dengan Yesus, betul nggak Bang? Ya. Nah, cuman saya mendengar dari beberapa katakanlah misalnya apologet, karena kebetulan saya baru 3 hari yang terakhir ini aja mengikuti yang seperti ini, komal-komal seperti ini Bang. Makanya pas hari pertama saya ketemu komal seperti ini, komal si ini juga si Ito ini gitu. Nah, waktu itu saya pernah naik, saya karena belum tahu apa-apa, sok-sokan lah istilahnya gitu ya, memberikan masukan supaya tidak saling hujat. Tapi ada entah siapa, entah ustadz atau waktu itu barangkali kalau nggak salah waktu itu justru memarahi saya, dan saya karena pusing dengerinnya marah-marah gitu ya, saya turun gitu ya. Terus tadi juga kebetulan itu ini aktif dan saya mencoba naik diskusi santai gitu. Nah, pertanyaan saya itu seringkali itu Bang, saya perhatikan teman-teman Muslim itu menghujat Yesus. Kalau yang sama menurut umat Muslim, Isa itu adalah Yesus, kenapa banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus beberapa teman Muslim itu yang menghujat Yesus? Nah, apa tanggapan Bang Juma ya, Bang Juma? Iya, baik. Kalau saya pribadi tidak pernah membenarkan saudara-saudara Islam saya, oknum, yang menghina Yesus. Saya tidak membenarkan itu. Dan saya juga sudah menyampaikan ke beberapa kemudian apologet Islam, jangan sekali-kali menghina. Ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran sudah diceritakan kemudian oleh Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Artinya, ketika Al-Quran menarasikan lebih lanjut di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang dimana Nabi Isa diutus mengganti perintah dengan perintah yang lain. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang saling mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka kemudian. Artinya memang ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, ada orang jahil, ada orang zalim, ada orang fasik yang merubah pengajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga muncullah konsep yang kami hari ini sebut sebagai konsep Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3. Siapa ini? Kristen. Berarti siapa yang dimaksud di sana? Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus.
Jangan menghina Yesus. Tidak boleh. Karena di situ ada keterkaitan daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang kedua, kalau orang Kristen mengatakan ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikuburkan, itu bukan Nabi Isa lagi. Yang keluar pada hari ketiga dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Ya. Yang berkata, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Jadi ada dua, Nabi Isa yang adalah Nabi Isa yang adalah Yesus, yang dikatakan dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah Rasul dan Imam besar, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yesus berkata, utusan Allah, utusan Tuhan, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika bercerita tentang yang ditampar, disalib, dibunuh, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Tapi orang yang menggantikan Yesus, orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus dan itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada dua hal. Ya, izin Bang. Seperti itu Bang, silakan. Oke. Ya, saya sudah menarik sih titik poinnya gitu ya, yang Abang jelaskan tadi. Bahwa ya balik lagi memang ke imannya gitu ya, bahwa apa yang dikatakan pemahaman beberapa saya sebagai orang imam, orang awam misalnya orang Kristen gitu ya, ya saya juga jujur termasuk salah satu yang mengatakan bahwa Yesus yang ada di Alkitab dengan Isa yang ada di umat Muslim itu jelas berbeda. Ini pendapat saya pribadi Bang ya. Iya. Dan teman-teman Muslim misalnya mengatakan bahwa Nabi Isa di dalam Islam dengan Yesus yang ada di Kristen sama. Tetapi ada satu yang menjadi penyebab sehingga yang teman-teman Muslim misalnya tidak terima dengan istilahnya itu konsep gitu ya, ketuhanan yang ada di dalam Yesus yang tidak bisa diterima oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim kan menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, betul ya? Iya, betul. Nah disitulah semuanya. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, memang inilah tugas para ulama, tugas para pendeta, pastor supaya mengedukasi umatnya lebih benar, supaya tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Gitu Bang, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi Al-Quran saya mengatakan, "Fakhtalafal ahzab min bainihim, fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumid azim." Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidz zalimun al-yauma fi dalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka. Mereka pada hari mereka datang kepada kami, tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Yang ingin saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang berseteru sebenarnya adalah orang Yahudi dan juga orang Islam. Dulu zaman Nabi Isa diutus di tengah-tengah mereka, yang berseteru adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa Nasrani ini? Orang yang kepada mereka diutus Nabi Isa alaihi salam. Kemudian perseteruan Yahudi dan Nasrani inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh orang-orang golongan tertentu, menciptakan satu konsep Nabi yang datang lahir tanpa ayah itu adalah inkarnasi Tuhan. Dan itu Bung, tidak diajarkan kepada Yahudi. Makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada pintu untuk Kristen bagi Yahudi. Tidak ada pintu Yahudi bagi Kristen.
Tidak ada selamat datang wahai Kristen, mari kita ibadah sama-sama. Selamat datang wahai Kristen, mari kita merayakan hari raya keagamaan kita sama. Enggak ada itu. Padahal konon ceritanya Kristen bersumber dari sana. Tapi pintu-pintu, jendela-jendela Yahudi tertutup untuk Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah hasil daripada penolakan orang-orang Yahudi kepada Nabi kami Isa alaihissalam. Lahirlah tipu daya tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang bersekongkol untuk merusak tatanan risalah kenabiannya. Orang-orang Yahudi ingin membunuh beliau. Maka apa yang terjadi? Allah membalas kejahatan mereka. Dan satu hal yang terakhir, pada saat proses pembunuhan terjadi, proses penangkapan dan niatan pembunuhan terjadi, baik Al-Quran maupun Bible itu sendiri, di situ tidak ada Kristen. Kristen tidak ada hadir pada masa itu. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kristen tak ada sama sekali. Pada saat Nabi Isa atau Yesus di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan dan melakukan mujizat sehari, semakin banyak orang yang jadi percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi gelisah. Orang-orang Yahudi tidak mau kemudian supaya Yesus ini, Nabi Isa ini semakin besar pengaruhnya. Maka apa yang terjadi? Mereka bersengkongkol membunuh Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa dia membunuh Nabi Isa? Agar supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Bukan oleh supaya dosa diwariskan. Itu Kristen tak ada di situ. Coba Anda baca sekali lagi. Buat teman-teman yang dibawa, orang-orang Kristen, saudara saya. Pulang dari sini, Anda buka Bible Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27 satu perikop. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ cakupannya 100% karena faktor ekonomi dan faktor politik. Bukan karena faktor agama, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena jurus keselamatan, bukan. Tetapi semata-mata ingin dibunuh oleh karena faktor ekonomi dan politik. Orang-orang Yahudi kalau membiarkan Yesus terus-menerus berkuasa, maka orang Roma dan Yunani akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Karena itulah kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, tragedi berlanjut. Mereka berkongko-kongko. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Mereka sepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53 disebabkan karena mereka dengki. Matius 27 nomor 18. Lalu kemudian karena kesepakatan ini Yesus harus mati. Sementara Yesus tidak punya kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat mereka susun. Kesaksian palsu mereka rencanakan supaya mencelakai Yesus. Nah, itu yang terjadi. Tidak ada dosa waris, tidak ada. Oleh karena kesepakatan itulah ingin membunuh Yesus, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang mengutusnya menyelamatkan dia, mengangkat dia naik ke langit. Maka Allah membalas kejahatan mereka. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Orang lain inilah yang dijadikan kemudian oleh Kristen sebagai Tuhan. Ah, itu cerita lain. Cerita tentang Kristenan adalah cerita di luar pagar Yahudi. Itu cerita yang dibangun sendiri Kristen. Yahudi punya cerita, dia harus membunuh nabi ini karena dia tidak mau bangsanya dirampas Romawi. Kristen punya cerita, nabi ini harus mati demi dosa-dosa Kristen. Berbeda. Itu sangat berbeda antara langit dan bumi. Silakan. Oke, izin Bang. Silakan. Ya, bicara tentang Kristen tadi Abang tadi ada sedikit mengutip dari Alkitab bahwa tidak ada Kristen di sana. Menurut saya Kristen itu kan agama. Saya memahami Tuhan itu tidak ada agama ya, maksudnya tidak beragama. Jadi yang beragama itu adalah umatnya, gitu ya. Misalnya saya nih Kristen gitu ya, saya secara administrasi beragama
Kristen. Kenapa? Karena saya percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, cuman tadi ya poin kedua tadi yang saya boleh mengambil tadi dari penjelasan abang juga tentang pengajaran di dalam Alkitab. Mungkin abang juga barangkali sudah tahu gitu ya bahwa ada banyak tata cara metode pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab itu lewat perumpamaan-perumpamaan seperti tadi yang ada sedikit tadi abang singgung mengenai apa tadi bila di pipimu ditampar sebelah kiri gitu ya dan seterusnya itu ya seperti yang abang bilang tadi gitu ya. Itu adalah bagian dari perumpamaan cara metode pengajaran yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Nah, saya melihat ada banyak orang yang mencoba menyalahgunakan gitu ya. Maksudnya mencoba mempintir sehingga penafsirannya menjadi salah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ya balik lagi sih ke kita gitu ya. Kalau memang kita percaya bahwa kita punya Tuhan, ya udah imani dan lakukan apa yang menjadi misi Tuhan di dalam hidupmu itu. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhannya sendiri, ya udah imani apa yang Tuhanmu sampaikan, lakukan hal-hal yang baik itu, jauhi yang menjadi larangan-larangannya itu, gitu kan. Nah itu sih. Cuman Bang tadi sepertinya Abang juga sudah ngerti banyak ya tentang Alkitab gitu ya, banyak mengulas tadi gitu ya. Ini orang kedua yang berbeda ya gitu ya. Saya melihat apologet, dulu saya belajar mengikuti satu seminar apologet Kristen juga. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, apologet itu juga membuka banyak hal, bahkan ditunjukkan bukti-bukti empirik tentang konsep ketuhanan orang Kristen dan juga perbedaan prinsip daripada keimanan antara iman Kristen dan juga iman Islam. Nah, hari ini saya boleh menyimak sedikit dari yang apa yang Abang sampaikan tadi gitu ya. Ya intinya sih memang jelas berbeda sih gitu ya. Itu. Terima kasih. Izin bertanya Bang, boleh? Ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi Bang Suma bilang tadi bahwa tidak ada Kristen kan di zaman Tuhan Yesus. Benar nggak tadi ngomong gitu? Yes, betul. Iya, Bang. Bang Suma sebagai apologet yang terkenal paling tahu ya artinya Kristen apa? Ya, tahu. Apa Bang? Tahu. Pengikut Kristus. Tepuk tangan yang di bawah. Iya, berarti mereka Bang walaupun sudah apologet berarti nggak bisa dipungkiri bahwa ada kesalahan-kesalahan sedikit ya Bang. Jadi gini Bang, pengikut Kristus kan, Abang katakan tadi pengikut Yesus. Jadi betul. Pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu, ya itulah Kristen Bang. Ini sekedar memberikan pemahaman kepada Bang Suma ya. Jadi makasih. Mereka yang mengikut Tuhan Yesus pada awalnya itulah Kristen pada mula-mula. Itulah yang disebut Kristen mula-mula. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin di Al-Quran juga ada. Para nabi, para rasul. Nah, itulah Kristen mula-mula. Jadi ada Bang, bukan tidak ada ya. Makanya dibilang jemaat mula-mula sih. Iya. Iya. Tapi bukan berarti tidak ada Kristen pada waktu itu gitu. Ya. Boleh saya hanya sekedar menambahkan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dikit. Baik. Saya boleh tanggapi. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya tekankan, ini supaya yang di bawah juga dengarkan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Itu dulu. Jadi Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kita jelaskan. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Ingat saudara, pengikut Yesus tidak ada makan babi. Pengikut Yesus tidak ada ibadah minggu. Pengikut Yesus tidak ada yang mempertuhankan, mengibadahi, menghambakan diri kepada Yesus. Pengikut Yesus itu kemudian tidak ada yang tidak bersunat. Camkan itu dulu. Itu dicamkan dulu.
Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, huruf KAMU, kamu itu tertuju kepada Bani Israel pengikutnya, bukan kepada Kristen. Yesus pihak pertama, murid-muridnya Bani Israel pihak kedua. Kristen pihak mana? Kristen itu pihak ketiga. Nanti kita ceritakan Kristen. Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Saya ulang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi pengikutku, waspadalah, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kita lihat Kejadian 11 nomor 26. Di Antioquia, Paulus setahun lamanya di sana, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus. Pengikut Yesus, dengarkan, pengikut Yesus dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Kristen pergi ke gereja. Kalau aku ibadah Sabat hari Sabtu, Kristen ibadah Minggu. Kalau aku tidak membatalkan Taurat, Kristen membatalkan Taurat. Kalau aku menyembah esensi yang tak terlihat dan tak terdengar manusia, Kristen menyembah makhluk yang terlihat dan bahkan yang dibunuh manusia. Itu bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Berarti pengikut Yesus mengikuti Yesus. Ketika Yesus angkat tangan yang kanan, pengikutnya angkat tangan yang kanan. Ketika Yesus sujud, muridnya sujud, pengikutnya sujud. Ketika Yesus salto ke belakang, pengikutnya juga salto ke belakang. Itu pasti tuh. Nah itu. Kemudian satu hal, Kristen pengikut Kristus. Ingat, penyesat datang menurut Yesus mengaku Kristus. Yang datang mengaku Kristus ada ke Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, ketika Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti sudah bukan Yesus nih. Ini sudah bukan Yesus ini. Karena Yesus itu manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka anak manusia yang adalah aku akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri yang berkata, langit terbuka dan malaikat turun kepada anak manusia, yaitu aku. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 1 dan juga nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan Injil kepadaku, melainkan Kristus Yesus. Pelan-pelan, dengarkan yang terakhir. Pelan-pelan, Paulus berkata menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos, penipu, pembohong, penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus, sini Paulus, saya mau tanya, Yesus datang kepadamu, ya manusia atau bukan? Bukan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya sebagai bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Makanya pengikut Paulus ketika umat Islam menyajikan, kenapa Yesus lahir? Kenapa Yesus makan? Kenapa Yesus takut? Kenapa Yesus sembunyi?
Kenapa Yesus kemudian bla 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 bla? Apa kata Kristen, pengikut Paulus? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Mana sisi ketuhanannya? Ketika dia datang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit. Itu sisi ketuhanannya. Padahal Kristen yang pengikut Paulus ini, ketika digelitik dengan kita sajikan data, Yesus itu manusia, apa kata mereka? Itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus palsu mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, sampai nomor 27, sampai nomor 30 malah. Apa kata Yesus? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mujizat yang banyak, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan orang yang banyak. Matius 24, nomor 24. Yesus sendiri mengatakan akan ada Yesus palsu. Lukas 21, nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya ketika Paulus datang, Markus datang, Yohanes datang, penulis Matius datang, penulis Petrus datang, penulis Kisah Para Rasul datang, penulis kemudian daripada kitab Yohanes datang ke Yahudi, mengajarkan bahwa kami ketemu dengan Yesus di padang gurun loh, kami ketemu Yesus di dalam bilik loh, kami ketemu Yesus ketika kami nyebrang ke lautan sana loh. Orang Yahudi percaya? Tidak. Karena mereka sudah menerima pesan dari Sang Yesus yang betul. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab aku Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, seperti kilat yang menyambar dari timur dan sampai ke barat. Demikianlah tata cara kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada yang berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Nah, Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang palsu. Demikian. Iya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Sekedar menambahkan ya memanglah kalau dilihat-lihat dari hampir semua sih apologet gitu sih, agaknya mereka kurang fair dengan Paulus. Karena kita tahu sendiri bahwa memang Paulus ini itu sebenarnya adalah orang yang kejam, orang yang mencari pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena dia diubahkan oleh Tuhan dan bertobat, makanya sebaliknya. Kalau Paulus tidak bertobat, habis orang Kristen di dunia ini. Tapi karena dia bertobat, makanya banyak orang Muslim yang nggak suka sama Paulus ini. Ya, itu ya mungkin ya sekilas ya. Baru dikatakan kenapa Paulus tidak mengatakan bahwa dia tidak mendengar sendiri dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Iya, dia memang mengatakan demikian karena ya jelas karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri, bukan manusia biasa. Artinya Yesus itu firman Allah sendiri. Boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi benar-benar Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi benar-benar dari Allah sendiri. Makanya dia bilang bukan dari manusia saja. Dia mendengarkan bukan dari manusia tapi dari firman Allah. Itu ya perlu digarisbawahi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu juga yang firman Allah itu sendiri. Oke, itu boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mungkin bisa ditambahkan jadi berikan pemahaman. Baik, saudaraku saya hargai. Kenapa kami tidak mengikuti baptisan sunat? Karena sunat itu sudah diganti dengan baptisan bagi orang Kristen sekarang. Ya. Karena saya melihat sih semua kebanyakan dari perjanjian lama ya. Kalau kami itu perjanjian lama itu telah disempurnakan dengan kematian Tuhan Yesus. Makanya kami sekarang mengikuti perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik. Sunat dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itulah sunat kami. Dan kalaupun kita mengikuti tradisi sunat dari Yahudi sana ya, mereka sunat itu aturannya itu 8 hari, bukan semau orang yang mengikuti sunat. Gitu. Jadi saya juga mau bertanya, ini aturan dari siapa ya orang Muslim itu menyunatkan diri? Padahal aturan sebenarnya menyunatkan diri itu gantian panjang. Oke Bang, saya menghargai penjelasan saudara ya. Sebagai seorang Kristen
dengan penjelasan saudara ini semakin menguatkan bahwasanya memang saudara ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus saudaraku ini. Tapi Kristus yang bukan Yesus. Coba aja kemudian Anda menarasikan barusan itu, apa yang Anda narasikan? Narasi-narasi yang dibangun dari ajaran di luar ajaran Yesus yang asli. Saya masuk kepada penjelasan saudara. Saudara saya ini mengatakan Paulus itu tadinya orang berdosa, berusaha membunuh. Seandainya tidak bertobat maka habis orang Kristen. Alamak. Kristen itu ajaran Paulus setelah bertaubat. Tidak ada Kristen sebelumnya, nggak ada. Kristen tak ada. Pengikut Yesus itu pemelihara Sabat, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak ibadah minggu, tidak mengibadahi Yesus. Mereka itu wudhu ketika ingin masuk ke bait suci, ke mikdas. Mereka itu mandi tahir, mereka mandi junub setelah mereka bersetubuh. Tidak seperti saudara Kristen. Dan tidak boleh kemudian orang Roma, orang Yunani masuk ke bait suci tempat Yesus beribadah. Haram hukumnya. Tak boleh. Bahkan masuk ke kota Yerusalem aja haram hukumnya. Kristen itu masuk ke sana. Mana dalilnya? Yesaya 52 nomor 1. Tak boleh orang Kristen masuk ke kota Yerusalem, kota Kudus. Tak boleh. Mana dalilnya? Orang Kristen tak boleh masuk ke rumah ibadahnya, tempatnya Yesus mengajar. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen, Roma, Yunani masuk ke tempat suci. Tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin pengikut Yesus ada dari Kristen? Maksudnya Yesus menjelaskan di dalam bait suci, Kristennya 2 kilometer dari tempat suci duduk gitu mendengarkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tak ada Kristen di situ, Bang. Nggak ada Kristen. Nah, kembali kepada tema. Paulus bertaubat lalu menjadi seorang rasul. Saya bacakan apa yang dikatakan Paulus, nubuatan Yesus tentang Paulus. Arahkan pandangan Anda ke Matius 12, data 38 sampai data 45. Saya baca pelan-pelan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Orang Farisi, ahli Taurat, minta kepada Yesus, "Berikan tanda kepada kami." Apa jawaban Yesus kepada orang Farisi? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda angkatan jahat. Artinya pada hari ketiga bagi angkatan jahat ada kebangkitan. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, kemudian terkait dengan pertobatan Paulus, baca nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu si roh jahat ini berkata, "Aku akan kembali ke rumah, ke orang yang tadinya bertobat." Maka pergilah si roh jahat dan mendapati orang yang bertobat tadi dalam keadaan bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat tadi keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam kembali kepada orang yang bertaubat. Masuk dan kembali 8 roh jahat ke dalam orang yang sudah bertobat tadi. Maka akhirnya, dengarkan pelan-pelan, keadaan orang yang bertobat itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Dengarkan, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jedar. Izin Bang. Ya, makasih Bang. Ya, penjelasannya. Jadi mungkin tanggapan lagi dari saya begini Bang. Saya ingin bertanya, Abang Suma sudah ke Israel? Sudah ke Israel? Silakan. Sudah pernah ke Israel Bang Suma? Sudah ke Saya belum pernah ke Israel, belum. Oh, makanya Bang Suma nggak tahu. Maaf Bang, jadi kalau kita ngomong itu harus dengan faktanya. Iya, apa kalau yang seorang terjadi apologet, di Israel saya sudah sarankan, pindah?
Anda harus apakah tunggu, Bang, sabar apakah Bang, Vatikan sudah pindah ke Israel? Sabar Bang, saya menjelaskan dulu ya. Nanti Abang simpulkan sebentar. Jadi gini Bang. Ya, silakan. Orang apologet yang terkenal itu berbicaralah sesuai dengan fakta yang ada. Ya, Anda sendiri sudah pernah ke sana? Begini, dengar dulu Bang. Begini. Sekarang Bang, di Israel itu sudah terbuka untuk umum siapapun yang akan pergi ataupun nggak bisa. Tempat ibadah di sana. Nggak bisa. Pendeta kami baru pulang Bang. Iya, tapi di pinggirin kita. Tidak di pinggiran Bang. Dia di pinggirin. Oh, nggak bisa. Tidak, Teman sahabat saya banyak di sana. Orang Islam yang boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Orang Kristen tidak bisa. Mereka beribadah bersama di sana. Diludahin Bang orang Kristen di sana. Malahan di mana tempat Tuhan Yesus terangkat itu banyak orang wisatawan Kristen yang hadir. Itu beda. Itu di luar kota itu. Kuburan Yesus yang ada dalam gua itu. Tempat ibadah juga mereka beribadah Bukan, itu bukan tempat ibadah kami itu. Mohon maaf Bang, kalau itu kayaknya Abang keliru kalau dibilang enggak. Orang-orang Kristen. Saya tidak akan keliru. Karena teman saya kami biasa video call, kami live kan sampai berjam-jam di sana. Nggak ada itu Bang. Kristen tidak boleh masuk ke situ, nggak boleh. Ada Bang. Itu tempat umum. Iya ada. Esra Soru juga kemarin posting-posting. Di mana tempat orang beribadah itu mereka tidak melarang untuk orang-orang untuk beribadah. Esra Soru juga baru-baru ke sana. Dia videokan semua tempat-tempat yang didatangi, tapi nggak masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh dia. Nggak boleh masuk. Ada Bang. Kalau pendeta kami sudah barusan pulang, baru 2 minggu aja yang kecuali dia menggunakan atribut Islam baru bisa masuk ke sana. Kalau dia masih pakai lambang salib, diludahin Bang, ditonjok, dihantam cangkul belakangnya Bang. Nggak boleh masuk Kristen gitu. Nggak mungkin orang Yahudi melanggar aturan mainnya, nggak mungkin. Coba Anda baca Yehezkiel 4:4 Bang. Baca, teliti baik-baik. Yehezkiel 4:4 nomor 9. Titiknya itu di situ. Semua kesalahan yang pernah kau lakukan wahai Israel, ku maafkan, ku ampuni. Tapi satu kesalahanmu yang paling aku benci, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat nonotnya ke tempat suciku. Tuh. Murka semurka. Kok di mute? Bukan di mute. Bang Zumanya kemana? Enggak. Bang Zuma kena tombak. Kena tombak, Masya Allah. Aduh. Kadang-kadang nih, aduh. Saya tunjukkan sedikit ya. Iya, saya di sini Dinda. Iya, pikir Bang Juma juga. Usir dulu itu. Nih, Partai Yahudi menyerukan umat Kristen diusir dari Israel. Nah, ini. Enggak betul kata Kiduma, Kak. Ya, tapi nggak ada. Cuman diusir dulu, ribut kali pun. Ayam siapa? Aduh, nggak ada Bang Zuma. Ayam di depan. Ini coba Bang jangan. Partai Yahudi menyerukan umat Kristen diusir dari Israel, ini cemana ini? Iya, apa isinya? Ya itulah justru kan. Nah inilah. Iya, menyerukan bukan berarti sudah menjadi aturan. Dengar. Menyerukan bukan berarti sudah menjadi aturan mereka. Diam dulu, makanya. Iya, diam dulu. Loh. Nih, dengar ya, saya ulang lagi ya. Kamu ngerti bahasa Inggris? Para pemimpin Katolik memperingatkan potensi penganiayaan. Diam dulu. Majelis Ordinaris Katolik Tanah Suci menerbitkan sebuah pernyataan pada hari Senin mengungkapkan kekhawatiran para pemimpin pemerintah Israel yang akan datang terlalu cepat. Umat Kristen harus diusir ini. Di mana dikatakan diusir? Di kota sucinya. Di mana di situ dikatakan diusir? Saya bacakan. Sebentar, Bang Zuma. Lanjut. Saya juga mau ibadah dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak nipu nggak makan lah kali ini. Udah mulai ini. Nora, kemarin kau dapat ini donasi, kenapa nggak kau jumpa itu folder? Udah dipanggil lu loh, takut. Udah selesai ya. Udah selesai. Buat lain laporan. Ini kenapa namanya kok M4 mat? Kenapa ini pengecut loh? Ini saya kasih Bang moderator ya, Bang apa? Katanya kali kita berani kok pengecut.
Apanya? Jadi pengen tuh kalian berdua cuma sama Didatangin Nora. Polda sama Kak Nora. Kenapa jadi pengecut? Enggak, ini kenapa sih? Kenapa kok Anda kok ngomong terus itu loh? Bisa diskusi nggak gitu loh? Kalau mau diskusi. Kalau mau kalau mau daftar pembantu, kalau mau daftar pembantu di sini saya majikanmu. Nah, kau diem. Nah, nurut kan sama pembantu. Nah, nurut diem dulu. Nah, gitu. Nurut sama majikan ya. Diem. Nah, pinter. Diem dulu. Diem dulu loh. Saya majikanmu, kau saya suruh diem. Saudara Mamat, jangan kemudian mengganggu diskusi. Kita lagi diskusi baik loh ini. Enak-enak loh tadi. Kalau nggak mau masalah. hujat-hujatan jangan di sini. Begini aja Gurunda, izin saya lempar ke neraka supaya dia bertemu dengan Hellboy. Hellboy kan tangannya gede sebelah. Minta tolong Mamat, kau minta tolong sama Hellboy, suruh pukul kepalamu sampai pecah tuh sama tangan kanannya Hellboy. Lanjut. Jadi sedikit lagi sebelum saya ibadah ya teman-teman. Lalu iblis itu keluar dan mengajak ketujuh roh iblis yang lebih jahat daripadanya, dan mereka berdelapan iblis berdiam di situ. Maka orang yang tadinya bertobat, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku bagi orang Farisi, angkatan jahat ini. Goyang. Pasti goyang. Keren. Pasti goyang. Bahaya. Karena ini dalil Yesus yang menubuatkan, bukan saya mengada-ngada. Yesusnya yang berkata, angkatan jahat akan diberikan tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Nah, kemudian yang jahat ini siapa? Orang Farisi. Kemudian orang Farisi bertobat. Setelah bertobat, apa kata Yesus dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salam toleransi, Kak. Iya, salam toleransi. Jadi jelas sekali ya teman-teman sekalian. Sabar. Jelas sekali bagi kita bahwasanya satu uraian terakhir dari saya sebelum saya izin ibadah. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Tolong saudara-saudara muslim di bawah yang punya Bible buka. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12. Buka sekarang. Buka. Lukas berapa, Bang? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Buka, Kak. Buka. 24 Saya nomor bacakan. 9. Pengecut. Dan setelah baca. Iya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, dipanggil Polda nggak mau. moderator, tolong moderator. Aduh, Dan Juma. Aku kok nggak moderator, Kak? Ya. Juma. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Percaya enggak mereka? Murid-murid ini? Percaya enggak? Saya Baca. Enggak. Baca. Percaya enggak mereka? Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana Yakobus. dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Stop dulu. Stop. Dengarkan. Stop. Murid-murid Yesus tidak percaya tanda Yunus. Betul? Yang percaya tanda Yunus cuma angkatan jahat. Murid-murid Yesus tidak percaya kalau gurunya hilang, kalau gurunya bangkit. Murid-murid Yesus tidak percaya. Yang percaya angkatan jahat, yaitu karisteng pengikut orang Farisi. Baca nomor 12-nya. Pelan-pelan. Oke. Sungguh pun demikian Petrus bangun dan lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ngapain?
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat Kain hanya kafan. kain kafan saja. Dalam hatinya Lalu ia berkata apa? pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Wow. Subhanallah, masya Allah. Aki. Syukran. Assalamualaikum.